Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hanif Rifki Fauzan dari Teknik Perminyakan C angkatan 2022 dari kelompok 1 dengan NIM 2201086. Saya akan mempresentasikan mengenai hukum Kirchhoff. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Jika kita melihat bagian dalam televisi, radio, komputer, ataupun bagian dalam dari satu robot, tak jarang kita menemukan rangkaian yang lebih rumit daripada rangkaian sederhana hukum Kirchhoff. Rangkaian ini seringkali memasukkan beberapa sumber, resistor, dan elemen rangkaian lain, seperti kapasitor, transformator, dan sebagainya. Dalam laporan ini, kami mengkaji metode untuk menganalisis rangkaian atau jaringan itu, termasuk mencari tegangan yang diketahui, mencari arus dan sifat-sifat elemen rangkaian. Kita akan mempelajari bagaimana menentukan hambatan untuk beberapa resistor pada rangkaian yang dirangkai secara paralel maupun yang dibentuk dengan loop. Resistor terdapat dalam hampir semua jenis rangkaian, mulai dari rangkaian yang membatasi atau membagi arus sampai pada rangkaian yang mereduksi atau membagi tegangan, sehingga wajar untuk meninjau beberapa gabungan dari resistor. Rangkaian-rangkaian yang rumit ini merupakan pusat semua alat-alat elektronik modern, sehingga operasi yang ada pada rangkaian ini tidak peduli betapa rumitnya, namun kita dapat memahaminya dengan menggunakan kaidah Kirchhoff serta persamaan-persamaan hukum Kirchhoff. Tujuan yang pertama itu memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus searah. Kedua, memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Ketiga, memahami hubungan antara tingkat nyala lampu dengan penempatannya dalam rangkaian seri dan paralel. Permasalahan, apa itu rangkaian arus searah? Apa itu listrik? Apa itu listrik statis dan dinamis? Yang terakhir, bagaimana hubungan rangkaian listrik resistor dengan hukum Kirchhoff? Bab 2, dasar teori. Yang pertama ada hukum Kirchhoff tegangan. Nah, hukum tegangan Kirchhoff ini menyatakan bahwa jumlah aljabar tegangan adalah nol atau tegangan yang diberikan pada suatu rangkaian tertutup sama dengan penjumlahan tegangan pada masing-masing komponen rangkaian. Beberapa tegangan merupakan sebuah tegangan sumber, sedangkan yang lainnya merupakan tegangan yang melalui suatu komponen pasif yang dinamakan sebagai tegangan jatuh atau voltage drop. Hukum KVL ini juga berlaku untuk rangkaian yang digerakkan oleh sumber-sumber konstan, DC, dan lain-lain. Secara umum, persamaan matematis dan hukum KVL ini digambarkan sebagai berikut. Nah, bisa dilihat digambarkan seperti ini. Nah, jika persamaan satu di atas, kita aplikasikan pada suatu rangkaian loop, seperti yang ditunjukkan seperti gambar satu berikut ini. Nah, jadi dari persamaan yang ini, sigma N sama dengan 1, Vn sama dengan 0, lalu hingga turun seperti ini, dapat itu diaplikasikan pada loop yang ada di bawah ini. Nah, jika kita perhatikan gambar satu di atas, maka nilai kenaikan tegangan yang teramati untuk arah-arah yang berasal dari tanda min ke plus, sedangkan untuk menunjukkan tegangan jatuh, arahnya berasal dari arah plus ke min. Sedangkan untuk suatu penempatan tegangan sumber yang diperlihatkan oleh gambar 2 berikut ini dapat dinyatakan persamaan sebagai berikut. Nah, dari gambar 2 ini, nah, dari gambar 2 di atas dapat diturunkan persamaan loop rangkaian sebagai berikut. Nah, ini dia. Min VA plus V1 plus VB plus V2 plus V3 sama dengan 0. Min VA plus IR1 plus VB plus IR3 plus IR3 sama dengan 0. Lalu VA min VB sama dengan I dalam kurung R1 plus R2 plus R3. Kemudian hukum arus Kirchhoff atau KCL. Jika dua elemen lebih atau elemen rangkaian dihubungkan, hasilnya adalah suatu sambungan yang dinamakan simpul atau knot. Sambungan antara dua elemen dinamakan simpul sederhana dan di sini tidak terjadi pembagian arus. Untuk sambungan dari 3 atau lebih elemen dinamakan simpul utama dan di sini terjadi pembagian arus. Karena itu, hukum arus Kirchhoff atau KCL menyatakan bahwa jumlah aljabar dari arus di sebuah simpul adalah nol, atau dengan kata lain penjumlahan arus yang masuk ke suatu simpul sama dengan penjumlahan arus yang meninggalkan simpul tersebut. Nah, gambar 3 berikut ini menunjukkan suatu simpul arus yang dapat menunjukkan rumus persamaan KCL dari suatu rangkaian bercabang. Bisa dilihat nih gambar 3. Nah, dari gambar 3 yang tadi itu
maka nilai arus percabangan dapat ditentukan sebesar I1 min I2 plus I3 min I4 min I5 sama dengan 0. Kemudian I1 plus I3 sama dengan I1 plus I4 plus I5. Untuk rangkaian tertutup yang mempunyai loop lebih dari satu atau multi loop circuit, arus yang mengalir pada masing-masing loop dihitung dengan menggunakan hukum Kirchhoff seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Bisa dilihat gambar 4 ini. Nah, dari gambar 4 yang tadi itu dapat dirumuskan arus untuk masing-masing loop yaitu sebesar menurut hukum Kirchhoff I sama dengan I1 plus I2, E1 sama dengan I dalam kurung R2 plus R1 plus I1 R2 min E2 sama dengan min E1 min I1 R2 plus I2 R3. Sedangkan arus untuk masing-masing loop dari rangkaian pada gambar 4 yang tadi itu dinyatakan sebesar I sama dengan E1 dalam kurung R2 plus R3 min E2 R2 per R2 R3 plus dalam kurung R4 plus R1 dalam kurung R2 plus R3. Nah, I1 sama dengan R2 dalam kurung E1 dikurang E2 min dikurang E2 dalam kurung R4 dikurang R1 per R2 R3 plus R4 plus R1 R2 plus R3. I2 sama dengan E1 R3 min E min R4 plus R per R2 R3 plus R4 plus R1 R2 plus R3. Nah, kemudian bab 3 metodologi. Nah, jadi yang pertama itu ada flowchart. Nah, jadi bisa dilihat ini flowchartnya yang diambil berdasarkan prosedur kerja praktikum F6 atau hukum Kirchhoff ini. Kemudian alat. Nah, jadi alatnya itu yaitu adalah simulasi rangkaian listrik DC pada link yang ada pada modul praktikum. Kemudian prosedur kerjanya yang pertama itu kita klik link yang ada pada modul praktikum, ya ini linknya. Kemudian klik on lab, pilih arus konvensional, lalu pilih komponen rangkaian di sisi kiri untuk membuat rangkaian listrik seperti yang ditunjukkan di bawah. Nah, jadi dipilih komponen rangkaian di sisi kiri untuk membuat rangkaian listrik seperti yang ditunjukkan gambar ini. Kemudian klik on the resistor atau R1 dan buat fix pada 1000 ohm. Atur R1 sama dengan 1000 ohm. R2 sama dengan 1000 ohm dan R3 sama dengan 100 ohm. Klik baterai pada bagian kiri atau 1 dan buat atur tegangannya pada 9V. 1 sama dengan 9V. Klik baterai pada bagian kanan dan atur tegangannya pada 6V. Kedua sama dengan 6V. Klik voltmeter dari sisi kanan lalu drag untuk mengukur V1 tegangan yang melalui R1, lalu V2 tegangan yang melalui R2, dan V3 tegangan yang melalui R3. Kemudian klik ammeter dari sisi kanan lalu drag dan susun secara seri dengan R1 untuk mengukur I1 dengan R2 untuk mengukur I2 dan R3 untuk mengukur I3. Lalu catat nilai I1, I2, I3, V1, V2, dan V3 ke dalam tabel. Kemudian pengolahan data. Nah, yang pertama ada R1, ya R1-nya itu 1000 ohm, kemudian R2-nya 700 ohm, R3-nya 300 ohm, GL1-nya itu 100V, dan GL2-nya itu 500V. Kemudian bab 4 analisa data dan pembahasan. Nah, yang pertama ada analisa data. Nah, jadi dari pengolahan data tadi didapatkan analisa data yang dimasukkan ke dalam tabel ini hasil dari pengolahan data yang tadi. Bisa dilihat hasil-hasil dari 120 volt dan 500 volt ini setelah mendapatkan hasil perhitungannya masing-masing. Kemudian perhitungan. Nah, hukum Kirchhoff 1. Sigma 1M sama dengan sigma 1K. I1 plus I2 sama dengan I3. Hukum Kirchhoff 2. Sigma GGL plus sigma 1R sama dengan 0.
Loop 1, min sigma 1 plus I3 R3 plus 1I R1 sama dengan 0. Min 120 plus I3 dalam kurung 300 plus 1 dalam kurung 100 sama dengan 0. Kemudian R3 dalam kurung 300 plus I1 1000 sama dengan 120. Kemudian I3 plus 501 sama dengan 6. Kemudian di loop 2, GGL2 min I3 R3 min I2 R2 sama dengan 0. Kemudian 500 min I3 dalam kurung 300 min I2 dalam kurung 700 sama dengan 0. Min I3 dikali 200 min I2 kali 700 sama dengan min 500. Kemudian 15 I3 plus 35 I2 sama dengan 2R. Nah, substitusi persamaan 1 dan 2 persamaan 1. Nah, sehingga didapatkan I3 kali 300 min I1 kali 1000 min 120. Kemudian I1 plus I2 kali 300 plus I1 kali 1000 sama dengan 120. Kemudian I2 kali 300 plus I1 kali 1300 sama dengan 120. Kemudian 15 I2 plus 65 I1 sama dengan 6. Kemudian substitusi persamaan persamaan 1 dan 2 persamaan 2. Nah, I3 kali 300 sama dengan I2 kali 700 sama dengan 300. Kemudian I1 plus I2 kali 300 plus I2 kali 700 sama dengan 500. Kemudian I2 kali 1000 plus I1 kali 300 sama dengan 500. Kemudian 50 I2 plus 15 I1 sama dengan 2R. Kemudian eliminasi persamaan 3 dan 4. Lalu didapatkan ya seperti ini. 15 plus 15 I2 plus 65 I1 sama dengan 16. Kemudian kali 50, 750 I2 plus 3250 I1 sama dengan 300. Kemudian di bawahnya seperti ini. Lanjut, nah didapatkan hasil dari ini yaitu 6025 I1 sama dengan min 75. Kemudian I1-nya itu sama dengan min 75, 3025 pindah ke bawah, min 75 per 3025, sehingga I1 sama dengan 0,02A. Kemudian substitusi 1 ke persamaan 1. 50 I2 plus 15 I1 sama dengan 25, 50 I2 plus 15 kali 0,02 sama dengan 25, 50 I2 plus 0,3 sama dengan 25. Kemudian 50 I2 sama dengan 25 plus 0,3, kemudian 50 I2 sama dengan 24,7. Sehingga I2 sama dengan 24,7 per 50, jadi hasilnya 0,49A. Kemudian I3 plus I1 plus I2. I3 sama dengan 0,2 plus 0,49 hasil dari substitusi yang tadi dengan yang ini, sehingga didapatkan I3-nya itu 0,51A. Kemudian menghitung nilai V. Nah, V1-nya ini ada I1 kali R1 sama dengan 0,02 kali 1000 sama dengan 20 V. Kemudian V2-nya I1 kali I2 kali R2 0,49 kali 700 sehingga dapatkan 343 V. Kemudian V3 I3 kali R3 0,31 kali 300 sehingga didapatkan hasil 133 V. Kemudian pembahasan. Nah, dari praktikum yang dilakukan didapatkan nilai I dan V, di mana hasil I dan V didapatkan dari hasil pengaturan PET dan juga perhitungan manual dengan data R1 sama dengan 1000, R2-nya 700, dan R3 sama dengan 300, serta GGL1-nya 120, yang 2-nya 1500. Dan dari hasil pengukuran link PET dan manual didapat perbandingan atau selisih pada nilai V serta berlaku hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 dalam proses perhitungan. Nah, bab 5 kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya pada praktikum kali ini yang bertujuan untuk mempelajari Kirchhoff dan menganalisa rangkaian listrik resistor dengan hukum Kirchhoff telah tercapai. Kami dapat mengkreasikan dan membuat rangkaian loop dengan sesuai teori yang ada di dalam hukum Kirchhoff. Namun, hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 tidak terbukti sebab terdapat perbedaan antara hasil percobaannya dengan teori yang kami dapatkan dalam buku.
Hal ini dikarenakan beberapa hal yang sudah dijelaskan dalam analisis tadi. Nah, untuk saran, sebaiknya memahami teori hukum Kirchhoff, kemudian sebaiknya lebih terampil dalam merangkai Kirchhoff agar tidak terjadi kesalahan pengambilan data. Kemudian sebaiknya lebih berhati-hati dalam merangkai dan menyambung rangkaian pada saat melakukan praktikum. Kemudian sebaiknya kita lebih teliti dan berhati-hati pada saat pengambilan data agar data yang kita ambil itu benar sesuai dengan hasilnya. Nah, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.